Ya, anak-anak, Ibu akan memberikan penjelasan tentang soal-soal latihan 2 operasi hitung campuran bilangan bulat yang kemarin ya. Kita mulai dari nomor 1, 25 kali dalam kurung negatif 6 tambah 120 bagi 4. Ingat yang pertama yang harus diperhatikan pada saat mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat adalah tanda apakah yang pertama kali diproses? Yang paling kuat adalah tanda kurung. Jika di dalam soal itu terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung, maka itu dulu yang dilakukan, itu dulu yang dikerjakan. Kita lihat di sini tidak ada ya. Ini tanda kurung hanya untuk memisahkan bilangan negatifnya saja. Nah, karena tidak ada tanda kurung, tidak ada operasi dalam tanda kurung, maka kita yang terkuat kedua yang dikerjakan adalah tanda kali dan bagi. Nah, di sini ada ya, ada tanda kali dan ada tanda bagi. Maka itu diproses terlebih dahulu. Tanda tambah dan tanda kurang itu paling terakhir ya. Jadi, jangan langsung mencari tanda tambah kurang. Yang pertama dicari adalah apakah ada operasi di dalam tanda kurung. Jika ada dikerjakan, jika tidak ada, maka cari yang kedua yaitu tanda kali dan bagi. Ya, ini ada tanda kali dan bagi, maka itu dulu yang dikerjakan. Untuk lebih memudahkan kalian, maka bisa memberikan tanda tambahan, yaitu memberikan tanda kurung tambahan, supaya kalian lebih fokus dan mengetahui, oh ini dulu yang dikerjakan, ya. Jadi Ibu sudah memberikan tanda kurung tambahan di sini untuk operasi perkalian dan operasi pembagian. Maka kita bisa kerjakan perkalian terlebih dahulu. Ada bilangan positif kali bilangan negatif. Ingat syaratnya, jika bilangan yang berbeda jenis dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Maka berikan tanda negatif terlebih dahulu. Ya, diberikan tanda negatif ya. Kemudian dikalikan angkanya, 25 kali 6, hasilnya 150, letakkan di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita proses kembali tanda kurung yang di pembagian. 120 bagi 4 ini sama-sama bilangan positif, maka hasilnya pun bilangan positif. 120 bagi 4 setelah kita melakukan proses pembagian bersusun, maka kita mendapatkan hasilnya 30, letakkan di sini. Nah, maka kita sudah mendapatkan hasil seperti ini ya. Sudah diproses tanda kali dan bagi sehingga yang bersisa tinggal tanda tambah ya. Jadi yang terakhir sekali dikerjakan tanda tambah dan kurang. Oke. Nah, setelah hasilnya semua diturunkan, maka kita proses terakhir adalah negatif 150 tambah 30. Nah, perhatikan ya nak, jika ada proses penjumlahan atau pengurangan yang pertamanya itu atau bilangan awalnya itu adalah bilangan negatif, maka hal yang pertama yang dilakukan adalah kita balik posisi dari bilangan tersebut menjadi seperti ini. Yang tadinya negatif 150 berada di depan atau berada di sebelah kiri, setelah kita balik dia menjadi berada di sebelah kanan ya, negatif 150. Dan 30-nya kita yang tadinya sebelah kanan berada di sebelah kiri. Yang tadinya negatif 150 tambah 30, kita rubah posisinya menjadi 30 kurang 150. Nah, setelah dirubah posisinya, kita lihat, oh ternyata masih yang lebih kecil sebelah kiri. Ini artinya bahwa hasil proses ini adalah bilangan negatif. Maka kita letakkanlah tanda negatif di sini supaya tidak lupa. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita kurangkan angka besar kurang angka kecil. Angka besar di sini kita fokus ke sini ya. Angka besar kurang angka kecil ya, 150 kurang 30 hasilnya 120 diletakkan di sini. Nah, jadi seperti ini nak. Maka hasil dari negatif 150 tambah 30 itu hasilnya adalah negatif 120 ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, jika pada proses penjumlahan atau pengurangan yang di sebelah kiri atau bilangan awalnya itu lebih kecil daripada bilangan di sebelah kanan ya,
kita ingat kembali ya bahwa di antara bilangan positif dan bilangan negatif itu lebih besar bilangan positif daripada bilangan negatif, atau bilangan negatif itu lebih kecil daripada bilangan positif. Maka ketika ada proses penjumlahan atau pengurangan yang bilangan awalnya atau bilangan pertamanya itu lebih kecil daripada bilangan keduanya sehingga sulit untuk diproses, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membalik posisi bilangan tersebut. Ketika sudah dibalik posisinya tetapi tetap lebih kecil yang sebelah kiri, maka kita langsung berikan tanda negatif. Dan angka besar kurangkan dengan angka kecilnya. Ya, jadi seperti itu tahapannya, Nak. Karena jika kalian ingin menggunakan garis bilangan itu akan sangat panjang garisnya karena ini sudah bilangan ratusan. Ya, jadi tahap-tahapan ini harus sudah dipahami. Ibu akan berikan contoh seperti ini ya. Ibu akan berikan contoh yang kedua. Bilangan yang pertama bilangan negatif, yang kedua bilangan positif. Berarti bilangan ini lebih kecil ya, Nak. Karena bilangan yang pertama itu lebih kecil, ingat tahapan yang pertama tadi harus mengubah posisi bilangannya. Yang tadinya negatif 150 berada di sebelah kiri, kita tuliskan menjadi di sebelah kanan. Begitu juga dengan angka 200 yang tadinya di sebelah kanan, kita tuliskan di sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Yang tadinya ini positif 200, kita letakkan di sebelah kiri. Yang tadinya di sebelah kiri negatif 150, negatifnya ya. Kemudian 150-nya kita letakkan di sebelah kanan. Jadi posisinya seperti ini. Setelah diubah posisinya, kita lihat yang sebelah kirinya. Ternyata lebih besar daripada yang sebelah kanan. Berarti ini bisa diproses langsung. 200 kurang 150 hasilnya 50. Jadi kita langsung tulis saja di sini 50. Di sini bisa dilihat perbedaannya, Nak. Ya, kalau yang setelah dibalik posisinya, kita lihat yang sebelah kiri tetap masih lebih kecil, maka kita harus memberikan tanda negatif. Maka hasilnya adalah tanda negatif. Kemudian angka besar kurang angka kecil. Tetapi jika setelah posisinya dibalik, kita lihat angka yang di sebelah kiri itu sudah lebih besar daripada yang sebelah kanan, maka bisa langsung diproses saja, langsung dikurangkan, dapat hasilnya bilangan positif. Ya, jadi untuk proses penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif dan bilangan positif harus dipahami syarat ini. Ketika bilangan yang pertama lebih kecil daripada bilangan kedua, maka harus diubah posisinya. Ketika setelah diubah posisinya, bilangan yang pertama masih tetap lebih kecil, maka itu hasilnya bilangan negatif. Berikan tanda negatif, kemudian angka besar kurang angka kecil. Namun, jika setelah dibalik, posisi yang di sebelah kiri itu sudah lebih besar daripada sebelah kanan, maka bisa langsung dikurangkan saja, hasilnya bilangan positif. Nah, kita kembali ke soal yang tadi ya, kita fokus ke sini. 100 negatif 150 tambah 30, tadi itu hasilnya ini ya, negatif 120, maka kita letakkan di sini negatif 120. Maka inilah hasil akhir dari pertanyaan nomor 1. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. 4.500 tambah 500 bagi 10. Ingat syarat yang pertama, cari apakah ada operasi di dalam tanda kurung pada soal nomor 2 ini. Ya, tidak ada ya. Maka kita akan mencari tanda terkuat kedua, yaitu tanda kali dan bagi. Apakah ada tanda kali? Tidak ada. Apakah ada tanda bagi? Iya, ada. Maka operasi pembagian dulu yang kita kerjakan. Kita dapat memberikan tanda bantuan ya, supaya bisa memudahkan dan lebih fokus kalian dalam mengerjakan prosesnya. Kita kerjakan dulu 500 bagi 10, hasilnya kita letakkan di bawah. 500 dibagi 10, hasilnya 50. Kemudian angka yang belum diproses tinggal turunkan, tulis ulang. Seperti ini ya, jadi sudah tidak ada operasi pembagian lagi. Yang bersisa tinggal penjumlahan. Maka kita jumlahkan saja 4.500 tambah 50, hasilnya diletakkan di sini ya.
yaitu 4.550. Inilah hasil dari soal nomor 2. Ya, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. 60 kurang negatif 40 kali 25 bagi 5. Ingat lagi ya, tanda apa yang harus pertama kali kita cari, yaitu tanda kurung, operasi pada tanda kurung. Di sini tidak ada ya. Tidak ada, maka yang selanjutnya kita cari adalah tanda kali dan bagi. Apakah ada tanda kali? Ada. Apakah ada tanda bagi? Ada. Maka yang mana yang dahulu kita kerja? Nah, sebenarnya tidak ada syarat tanda apa yang lebih dulu kita kerja antara tanda kali dan bagi, karena kedua tanda ini sama kuat. Tetapi kita lihat kembali bilangannya, yang mana yang lebih memudahkan kita untuk memprosesnya. Jika lebih mudah, jika ada pembagian yang langsung bisa diproses, bisa mendapatkan hasil pembagian yang jelas, maka itu dulu yang kita kerjakan. Karena kalau perkalian dulu yang kita kerjakan, otomatis hasilnya akan lebih besar. Nah, kalau sudah angka yang besar mau kita bagi lagi, itu bisa mendapatkan hasil, tetapi akan lebih lama proses pembagian bersusunnya, nak, ya. Jadi saran ibu, jika ada yang berdekatan seperti ini, kalau tadi nomor 1, ini kan bisa dipisah ya. Ini tidak saling menyatu, ya, bisa terpisah. Tetapi antara tanda kali dan tanda bagi ini, jika kita berikan tanda pemisah negatif 40 kali 25 dan 25 bagi 5, ini ada angka 25 yang saling berhimpitan. Maka saran dari ibu adalah, jika ada soal seperti itu, lihat dulu pembagiannya. Jika operasi pembagiannya bisa mendapatkan hasil, maka itu dulu yang dikerjakan, supaya untuk mengalihkannya bisa lebih mudah daripada mengalihkan dulu mendapatkan hasil ribuan, angka besar yang mau dibagi itu akan lebih lama lagi prosesnya. Ya, apalagi jika ujian yang membutuhkan waktu terbatas, maka kita harus memaksimalkan kemampuan kita dengan waktu yang singkat itu. Oke, jadi sekarang kita kerjakan pembagian dulu ya. Nah, kita bisa berikan tanda bantuan ya, tanda kurung bantuan untuk lebih fokus kepada apa yang akan kita kerjakan. Nah, kita akan membagi 25 bagi 5, itu hasilnya adalah 5 ya. 25 bagi 5 hasilnya 5, kita letakkan di bawahnya. Ya, seperti ini ya. Kemudian bilangan yang lain yang belum diproses kita turunkan dan tulis ulang. Seperti ini, tidak ada perubahan. Kita hanya menulis ulang kembali di baris berikutnya, ya. Nah, setelah ini kita lihat kembali, ini ada tanda kurang dan tanda kali. Yang mana yang lebih kuat di antara kurang dan kali? Ya, yang lebih kuat adalah tanda kali, ya. Jadi kita selesaikan dulu operasi perkaliannya. Nah, kita bisa berikan tanda kurung bantuan ya. Fungsinya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk kalian lebih fokus bagian mana yang lebih dulu kalian kerjakan. Oke, di sini ada bilangan negatif kali bilangan positif. Ingat syaratnya, jika ada dua bilangan yang berbeda jenis dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Maka berikan tanda negatif terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan angkanya, 40 kali 5 itu hasilnya setelah dikali bersusun adalah 200 ya. Maka kita letakkan di samping tanda negatif, menjadi negatif 200. Kemudian yang tidak diproses kita turunkan. Ya, angka 60 diturunkan dan tanda kurangnya diturunkan. Nah, perhatikan nak, karena ini merupakan bilangan negatif dan berdekatan dengan tanda operasi hitung, maka bilangan negatif ini harus diberikan tanda pemisah berupa tanda kurung. Seperti ini ya, 60 kurang, berikan tanda kurung untuk bilangan negatif 200. Oke, ingat kembali syarat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Jika ada dua tanda yang saling berdekatan, ya, tanda negatif dan tanda negatif yang saling berdekatan seperti ini, maka tanda ini harus berubah menjadi tanda tambah.
Oke, jika ada dua tanda yang sama jenis saling berdekatan, maka tanda ini berubah menjadi tanda tambah. Menjadi seperti ini, ya, yang tadinya ada tanda negatif, tanda kurang, kemudian ada tanda negatif, kedua tanda ini saling berdekatan, ya, tidak ada bilangan di antaranya. Itu maksud Ibu, ya. Maka kedua tanda ini harus berubah menjadi tanda tambah. Begitu ya syaratnya. Nah, setelah itu kita proses saja. 60 tambah 200, hasilnya kita letakkan di belakang, yaitu 260. Maka inilah hasil akhir dari pertanyaan nomor 3. Baik anak-anak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 4, berupa soal cerita. Nah, sebaiknya pada soal cerita itu supaya kalian lebih fokus terhadap apa yang harus diproses, maka buat menjadi seperti ini ya, tulis apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan, sehingga kita dapat mengetahui ini pada soal ini maunya apa, seperti itu ya. Nah, pada soal tersebut Ani mempunyai 4 kardus apel, jadi ada 4 kardus ya. Anggaplah ini kardus ya, anggaplah ya, bentuknya walaupun memang tidak sesuai kardus itu kan bentuknya balok ya, Ibu bikin seperti ini saja supaya cepat. Nah, pada masing-masing kardus ini berisi 50 apel. Jadi, kardus pertama 50 apel, kardus kedua 50 apel, kardus ketiga 50, dan kardus keempat 50. Nah, semua apel dalam 4 kardus ini selanjutnya akan dibagi kepada 10 orang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan dibagikan untuk 10 orang. Berapakah yang diterima masing-masing orang? Nah, sekarang kita proses dulu. Kita harus cari tahu dulu berapa sih seluruh apel tersebut. Maka kita kalikan 4 kali 5 kali 50, betul ya. Jadi bisa jadi kita jumlahkan ya, 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50. Ya, boleh seperti itu ya, boleh 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50, atau boleh 4 kali 50 karena 50-nya ini muncul sebanyak 4 kali. Berarti kita tuliskan 4 kali 50. Nah, setelah kita tahu hasilnya berapa, maka kita baru bisa membagikan kepada 10 orang. Jadi kalimat matematikanya seperti ini, Nak. Buka kurung 4 kali 50 tutup kurung lalu bagi 10. Seperti ini. Kenapa harus dikasih dalam kurung, Bu? Kenapa tidak langsung saja 4 kali 50 bagi 10? Tidak ada tanda kurungnya, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa total apelnya, maka kita harus memberikan tanda kurung. Kalau tidak diberikan tanda kurung, bisa saja orang langsung membagikan 50 bagi 10 dulu lalu kali 4. Itu salah, Nak, ya. Jadi dalam soal cerita kita harus dahulukan apa yang memang pertama harus diproses. Nah, bagaimana cara supaya kita fokus apa yang harus pertama diproses? Maka seperti yang tadi pada soal-soal yang sebelumnya nomor 1, 2, 3 kita berikan tanda tambahan, tanda kurung tambahan supaya kita lebih fokus. Oh, ini dulu nih yang dikerjakan, kemudian lanjut ke proses berikutnya. Seperti itu ya, Nak. Nah, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa tanda kali dan tanda bagi itu sama kuat. Bisa saja kita untuk memudahkan dibagi dulu deh supaya angkanya lebih kecil kemudian dikali. Nah, itu salah ketika yang diminta pada soal cerita itu tidak seperti itu maunya. Jadi yang kita harus lihat dulu pada soal cerita jalan ceritanya apa. Oh, kita harus cari tahu dulu nih semua apelnya berapa. Setelah kita tahu total apelnya berapa, baru kita bagikan kepada 10 orang. Artinya kita harus mengalihkan terlebih dahulu, baru kita bagi. Maka kita memberikan tanda kurung supaya memudahkan kita untuk lebih fokus bahwa operasi perkalian dulu yang diselesaikan, kemudian pembagian. Sudah jelas ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Kita kerjakan dulu nih, 4 kali 50 hasilnya 200.
Ya, kita tulis di bawahnya. Kemudian yang belum diproses tulis ulang di bawahnya. Kemudian kita bagi 200 bagi 10, hasilnya 20, kita letakkan di sini. Nah, kita sudah tulis ya hasil akhirnya. Nah, ingat pada soal cerita Ibu harapkan menuliskan kalimat kesimpulan. Ya, tadi yang ditanyakan apa? Berapakah apel yang diterima setiap orang? Maka pada kalimat kesimpulannya kita menuliskan, jadi setiap orang mendapatkan 20 apel. Ya, seperti itu ya anak-anak.